Jadi sahabat Restu ini salah satu produk konveksinya yang sudah jadi. Monggo. Bajunya berarti juga jahitnya di sini Pak? 60, terkadang hampir 100 gitu. Halo sahabat Restu, balik lagi bersama saya Nindi. Kali ini kita ada di program acara Restu Klepu Mengobrol. Nah, sekarang Nindi sedang berada di rumah salah satu nasabah dari PT BPR Restu Klepu Makmur yang memiliki usaha di bidang konveksi. Untuk lebih lanjutnya seperti apa? Ayo kita langsung tanyakan ke narasumbernya. Selamat siang Bapak. Siang. Ya, sebelumnya boleh perkenalan Pak dengan atas nama siapa, Bapak siapa? Saya Sugiarto, asli dari warga Karang, Boyolali. Ah iya, baik. Bapak Sugiarto, ini saya mau tanya, untuk di usaha konveksi ini tuh latar belakang yang mendasari Bapak memilih usaha ini apa Pak, memulainya Pak? Dulu karena pas ada COVID itu ya, COVID, terus dari perusahaan, dulu pernah bekerja di perusahaan, terus kena pengurangan, terus memilih usaha sendiri gitu. Sejak COVID itu berarti dari tahun 2020-nya atau tahun berapanya Pak? Dari 2021. Oh, berarti kan waktu itu kan boomnya di 2020, terus 2021-nya baru Iya, ini. awal 2021 kayak itu kemarin. Oh, kalau untuk sampai dengan saat ini Pak, karyawannya ada berapa sih Pak? Untuk yang bagian yang sini, yang di rumah sini itu ada, untuk yang menjahit itu ada 2 orang, dibantu sama istri, sama saya. Terus untuk yang proses yang lain itu di sini ada lagi itu 2 orang, terus yang di gudang itu ada 2 orang. Totalnya berarti berapa itu Pak? Itu sekitar 6 orang. Oh, sudah lumayan dan ada bagian-bagian sendiri ya Pak ya. Kalau waktu awal-awal itu berarti dikerjain sendiri Pak atau gimana? Awal-awal bersama kakak. Oh. Nah, itu terus itu kan ada distributor untuk yang daerah sini, itu ada grosiran gede itu dari laris, kita menjalin kerjasama gitu. Kalau produknya yang dijual ada apa saja Pak di sini Pak? Kalau yang di sini itu ada bantal, guling, boneka, itu boneka ada macam-macam, terus ada kasur, gender. Kalau seperti bantal itu memang produksi setiap hari atau tergantung permintaan? Itu setiap hari, karena kita kan melayani grosir. Ya. Dari grosir itu punya toko saja itu sudah ada 7 cabang, belum lagi grosir yang lain gitu. Berarti kalau yang dari hasil konveksi ini kan saya lihat juga ada baju juga ya Pak. Ini berarti juga di setor atau bagaimana? Atau ini kita online? kerja sama teman yang ada di daerah Wonosobo, sama juga yang di daerah Semarang gitu. Di sana ada konveksi, kita ngambil, ya ikut memasarkan gitu Mbak. Oh, berarti setiap hari itu ada distribusinya atau mungkin seminggu sekali seperti itu Pak? Itu kita tergantung permintaan sih Mbak. Kalau permintaannya banyak ya juga paling 2 hari sekali, atau paling juga seminggu sekali gitu. Oh, jadi kalau tantangan terbesar sendiri Pak dalam mengembangkan dan berjalannya usaha ini apa Pak? Ya karena kan kita tergantung dari pemasaran gitu. Ya. Dari pemasaran itu terkadang ada pasangnya, terkadang juga ada surutnya gitu. Jadi ya harus telaten lah. Kalau untuk tahapan dari konveksinya seperti apa Pak? Maksudnya dari awal sampai akhirnya bisa didistribusikan dan dijual itu apa saja Pak? Ada proses pertama itu nanti cutting untuk pemotongan bahan. Terus kedua di sini dijahit, disambung itu. Nanti habis itu ada lagi di bagian lain yang di kalau kami yang menyebutnya itu dititik.
di titik itu diberi tanda untuk kasur gitu, Mbak. Terus nanti beda bagian lagi nanti disoket, nanti masuk ke bagian lain lagi itu. Habis disoket baru masuk ke pengisian. Dari pengisian baru di packing gitu, Mbak. Kalau tempat produksinya di sini semua apa maksudnya? Dari cuttingnya di mana? Terus? Cuttingnya ada di tempatnya kakak. Tuh, terus untuk jahitnya di sini, untuk nitiknya nanti di gudang, terus untuk soketnya ada yang di sini, ada yang di ambil bawa ke rumah, nanti ada yang terus habis itu baru diisi, ada yang di sini, ada yang di gudang, gitu, Mbak. Kalau untuk jenis bahan baku yang digunakan untuk konveksinya apa, Pak? Ini. Yang di sini itu kita pakainya kain rasfur, karena kita kan juga produknya yang boneka itu kan yang ada kain bulu-bulunya itu, kain rasfur, terus kain polka, terus untuk isinya itu kita ngambil dari dashwool itu yang dari daerah Ungaran, terus untuk boneka kita ngambil isiannya itu dari daerah Pati. Jadi ini kerjasamanya banyak itu, itu ya, Pak ya. Terus kalau misalkan apa sih Pak yang dilakukan untuk menjaga kualitas dari produk yang ada, Pak? Kita untuk menjaga itu paling juga dari bahan, Mbak. Dari bahan itu dari awal sampai sekarang kita nggak pernah ganti. Jadi walaupun dari sananya naik itu, selama kita masih bisa ada hasilnya juga tetap pakai itu terus gitu, Mbak. Walaupun makin kesini kan paling makin sedikit, tapi nanti bisa ditekan di proses yang lain gitu, Mbak. Tapi kadang ada kesulitan gitu nggak Pak untuk menjaga kualitas produk tersebut? Ada, Mbak. Soalnya dari sana itu, dari bahan itu terkadang harganya mahal, terkadang naik nggak kira-kira gitu, Mbak. Tapi kemarin juga dari tahun kemarin itu sampai sekarang masih bisa kehandle lah, masih bisa dapat gitu. Jadi kalau misalkan kalau kenaikan itu kan nggak bisa dihindari juga ya, Pak. Nah, terus cara mensiasatinya bagaimana, Pak, supaya tetap bagus, atau mungkin harganya dinaikkan, atau bagaimana, Pak, cara mensiasati? Paling nanti diproses, Mbak. Diproses nanti yang dikurangi di bagian lain gitu. Dari untuk isian biasanya satu kasur itu diisi 12 kilo, nanti bisa diisi 11 kilo paling gitu, Mbak. Kalau yang membedakan konveksi ini, Pak, keunggulannya konveksi ini apa sih, Pak, yang bisa ditekankan atau ditonjolkan gitu? Untuk produk ini daerah sini belum ada, Mbak. Baru satu tempat ini. Itu mungkin dari di seluruh Jawa Tengah mungkin belum ada, kecuali sini. Karena dulu itu dapat barang dari daerah Jawa Barat, daerah Garut itu untuk kualitas juga masih lebih unggul sini gitu. Berarti permintaannya bukan hanya di lingkup Jawa Tengah saja, Pak? Berarti luar kota, luar pulau? Iya, luar kota biasanya, Mbak. Paling banyaknya di mana, Pak, seringnya? Kalau pengiriman itu ya ke Kudus, ke daerah Wonogiri, terus yang banyak itu yang ke daerah Tawangmangu ke sana, Mbak. Oh, kalau Bapak sendiri mengenal PT BPR Restu Klepu Makmur itu sejak kapan, Pak? Itu sudah lama, Mbak. Dari tahun berapa ya dulu itu 2010-an, waktu BPR Klepu itu masih menyewa ruko di ini yang sebelah selatan. Itu. Berarti jauh lama sebelum punya usaha ini ya, Pak ya. Kemudian bagaimana Pak PT BPR Restu Klepu Makmur ini berkontribusi dalam pengembangan usaha Bapak? Ya, membantu, Mbak.
membantu karena untuk kreditnya juga prosesnya yang jelas. Kalau kami kan yang jelas kalau harus ngurus ke sana kemari itu kan mengeluarkan menyita waktu ya. Tapi kalau yang di BPR kan bisa ada yang mau jemput bola ke rumah, terus prosesnya juga gampang gitu, Mbak. Alhamdulillah. Untuk harapan Bapak sendiri untuk PT BPR Restu Klepu Makmur kedepannya bagaimana Pak? Ya, nanti untuk bisa membantu lagi untuk usaha kayak gini, untuk promosi keluarnya, terus untuk pemasarannya mungkin bisa dibantu lagi, terus untuk modal usaha mungkin bisa lebih dimajukan lagi. Terima kasih Bapak. Baik sahabat Restu, sekian acara Restu Klepu Mengobrol kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.